Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وخلانه. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang mulia, menuntut ilmu. Tujuan mulia dan balasannya pun luar biasa. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka dengan itu Allah akan memudahkan dia masuk ke dalam surga. Dan Bapak Ibu sekarang itu dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian disebut-sebut namanya di depan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak mengetahui, karena Nabi bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang itu berkumpul di salah satu masjid, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling membaca Al-Qur'an atau saling mempelajari Al-Qur'an, melainkan apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat ikut berkeliling duduk mengelilingi mereka, tetapi kita tidak tahu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Itu keutamaan, keuntungan seseorang yang menuntut ilmu. Maka ini sebuah nikmat, karena ada beberapa saudara kita yang mungkin seumuran dengan kita, tetapi mereka belum mau mengaji, belum tersentuh untuk mengaji. Maka ini sebuah nikmat. Kalau yang lain Ahad pagi mungkin masih sibuk dengan pekerjaannya, masih sibuk dengan rutinitasnya atau dengan ternaknya, alhamdulillah Allah beri kepada kita taufik untuk lebih memilih belajar atau menuntut ilmu. Pekerjaan nanti bisa diundur. Maka ini sebuah nikmat yang luar biasa. Maka minimal mari kita mensyukurinya dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada manusia terbaik, suri tauladan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya yang mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin ketika ditanya Mas Mauludin apa temanya, saya sampaikan dengan judul Ada Apa Dengan Bulan Rajab. InsyaAllah pagi ini kita akan
mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Rajab. Yang pertama, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya bilangan atau jumlah bulan-bulan dalam setahun di sisi Allah ketika Allah menetapkan menciptakan langit dan bumi itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi disebutkan bahwasanya ada 12 bulan. Saya mau bertanya, Bapak Ibu yang hafal nama-nama bulan Hijriah 12, siapa? Angkat tangan. Tetapi bukan pakai nama Jawa, pakai nama Arabnya yang biasa dipakai. Kalau pakai nama Jawa saya yakin 90% ibu-ibu hafal. Hafal nggih? Coba kita sebutkan yang pakai nama Jawa. Apa? Suro, Sapar, Mulut, Bodo Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah, besar. Ya, betul. Bagus. Itu sebuah perhatian yang khusus. Tetapi kalau mau menghafal yang nama-nama yang asli dari nama-nama Islam, maka namanya apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Ada yang bilang Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, sama aja. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau mau pakai rumus, ini ada rumusnya ibu-ibu. Bukan rumus, istilahnya untuk mempermudah menghafal. Jika di rumah ada cucu atau putra yang masih SD dan diminta menghafal bulan-bulan Hijriah, maka boleh dibuatkan rumus begini. Rumusnya, pernah kayaknya saya sampaikan di sini nggih? Rumusnya Musarara Juju Rasya Rasya Zuzu. Itu kita ambil dari 2 huruf pertama nama-nama bulan. Mu apa? Muharram. Safar. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadal Ula. Jumadal Akhirah atau Jumadal Tsaniyah. Rajab. Sya'nya Sya'ban. Ra-nya Ramadan. Sya'nya Syawal. Dzu-nya Dzulqa'dah. Dzu yang terakhir Dzulhijjah. Rumusnya begitu. Musarara Juju Rasya Rasya Dzu. Lebih mudah, simple daripada pakai metodenya Upin Ipin. Karena tadi malam kalau santri-santri Darul Arqam Jono sebagian menghafalnya pakai lagunya Upin Ipin. Boleh-boleh saja, cuman kan agak lama harus pakai irama begitu. Tapi masing-masing boleh memilih metode. Kenapa sebaiknya kita menghafal? Karena banyak ibadah-ibadah kita umat muslim yang sangat berkaitan erat dengan bulan-bulan itu. Kapan berpuasa? Ramadan.
Kapan ibadah haji? Dzulhijjah. Kapan berpuasa Asyura? Di tanggal 10 bulan Muharram. Dan sebagainya. Nah, Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 menyampaikan bahwasanya jumlah bulan-bulan ada 12. Itu telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kemudian lanjutannya Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam bulan itu. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di, mufassir ahli tafsir, punya kitab tafsir namanya Taisiru Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, mengatakan fihinna itu bisa kembali, dhamir kata ganti fihinna bisa kembali ke 12 bulan yang disebutkan tadi atau 4 bulan haram. Jadi maksudnya kalau kembali yang 12 bulan pertama, maksudnya selama 12 bulan itu kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah, tidak boleh menzalimi diri kita sendiri. Begitu. Dan memang begitu. Kita dilarang berbuat dosa. Kita harus tinggalkan maksiat sekuat tenaga. Nah, fihinna yang kedua, yuhtamal, boleh jadi kemungkinan kembali ke arba'atun hurum, 4 bulan haram. Dan dalam bahasa Arab, ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin mengajar bahasa Arab, bahwasanya dhamir kata ganti biasa kembali ke yang paling dekat, ke kata atau yang disebutkan yang paling dekat dengan dhamir. Maka banyak para ulama yang menyebutkan fihinna itu kembali ke 4 bulan haram. Maksudnya selama 4 bulan haram itu kita dilarang menzalimi diri-diri kita sendiri. Maksudnya larangannya itu lebih ditekankan lagi, tidak seperti bulan-bulan biasa. Karena 4 bulan haram ini bulan yang suci, mulia. Sebagaimana orang yang beribadah di tanah haram, tanah yang suci, pahalanya berbeda dengan yang ibadah di sini. Maka orang yang beribadah di bulan-bulan haram, bulan yang suci, tentu berbeda dengan yang beribadah di luar bulan itu. Begitu juga orang yang berbuat dosa di bulan-bulan itu tidak sama dengan orang yang berbuat dosa di luar bulan itu. Tadi disebutkan tidak boleh berbuat kezaliman, menzalimi diri kita sendiri, berbuat dosa di 4 bulan itu tidak boleh. Ditekankan tidak boleh, tetapi bukan berarti kalau begitu di 8 bulan yang lain boleh dong. Tidak begitu. Maksudnya yang 4 ini lebih ditekankan, tetapi di yang lain tetap sama, tetap tidak boleh kemudian bermaksiat, berbuat dosa. Bapak Ibu rahimakumullah. 4 bulan itu apa saja? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahra." 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Darinya ada 4 bulan haram, salasun mutawaliyat. 4 bulan haram itu yang 3 berurutan. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumada dan Sya'ban. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang 3 ini mudah diingat. Dzulqa'dah, besar surah Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu 4 bulan haram. Kenapa kok diberi nama bulan haram? Karena itu bulan-bulan yang suci, yang mulia. Salah satunya adalah umat Islam, Nabi kita Muhammad SAW berserta para sahabatnya. Di bulan-bulan haram Allah larang berperang. Tidak boleh berperang. Tetapi kalau diserang, tidak boleh ditinggal diam.
Tidak boleh kemudian diam saja. Harus mempertahankan diri dengan melawan. Begitu. Itu salah satunya. Makanya dalam surah At-Taubah ayat yang kelima Allah berfirman, "Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum." Apabila bulan haram itu telah habis, maka perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian dapati mereka. Begitu. Perintah kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Tetapi kalau bulan haram tidak boleh. Bahkan di ayat yang lain Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil harami qitalin fi." Yang artinya mereka, maksudnya para sahabat Rasulullah, yas'alunak, bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil harami qitalin fi, tentang perang di bulan haram. Apa? Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah, peperangan di bulan itu kabir. Dosanya besar. Itu. Kenapa diberi nama bulan haram? Karena bulan-bulan yang terhormat, yang suci. Kemudian apa yang bisa kita lakukan atau apa yang dianjurkan kita lakukan di bulan-bulan haram, termasuk sekarang. Rajab sekarang adalah bulan haram. Di antara yang bisa kita lakukan di bulan haram adalah meningkatkan ibadah. Yang biasanya membaca Al-Quran 1 muka, baca 2 muka. Yang biasa sholat malamnya 3 rakaat witir sama witir tambah 5 dan sebagainya. Begitu. Atau puasa. Boleh berpuasa. Para ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki semua bersepakat dianjurkannya berpuasa di bulan-bulan haram. Tetapi memang tidak ada dalil khusus yang menganjurkan berpuasa di bulan Rajab seperti sekarang. Misalkan silahkan berpuasa 3 hari pertama bulan Rajab, atau 1 minggu pertama bulan Rajab, atau di hari ke-27 bulan Rajab, atau di 3 hari terakhir bulan Rajab. Tidak ada dalil yang khusus. Adanya dalil umum. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Sum minal haram watruk." Berpuasalah di bulan-bulan haram itu, tetapi tinggalkanlah sebagian. Maksudnya jangan berpuasa semuanya. Bagaimana caranya? Ada 3 cara. Yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, maka bisa berpuasa Senin Kamis sekaligus berniat puasa di bulan haram, ketika itu masuk bulan haram. Atau yang sudah terbiasa puasa di Ayyamul Bid, hari-hari putih, maka bisa berpuasa dengan niat itu sekaligus berniat ini untuk puasa di bulan haram. Kenapa diberi nama Ayyamul Bid, hari-hari putih Bapak Ibu? Karena rembulan pada hari itu, 3 hari itu bulat dan cahayanya terang seperti putih. Mungkin yang maksimal cahayanya adalah di tanggal 15 karena maksimal bentuknya bulat begitu. Karena itu diberi nama Ayyamul Bid, hari-hari putih. Cahaya rembulan pada malam hari itu terang, bisa kita katakan putih. Begitu. Itu cara yang kedua. Berpuasa sekaligus menggabung dengan puasa Ayyamul Bid. Atau berpuasa secara mutlak di hari apapun. Itu boleh dengan niat untuk puasa menghormati bulan haram. Tetapi sebagian ulama mensyaratkan, tetapi sebaiknya dia juga puasa di bulan-bulan haram yang lain. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tidak boleh mengkhususkan Rajab saja. Tidak boleh. Begitu. Kemudian kalau berpuasa 1 bulan penuh, boleh tidak? Tidak boleh. Kalau berpuasa 1 bulan penuh karena ini mumpung bulan haram, kemudian saya sudah di rumah, sudah pensiun, sudah santai,
saya mau beribadah kepada Allah, maksimalkan pokoknya saya puasa saja setiap hari. Tidak boleh. Tidak boleh berpuasa 1 bulan penuh. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah mengatakan begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Dahulu Rasulullah terbiasa berpuasa sunnah sampai kami mengatakan beliau seperti enggak pernah berbuka. Maksudnya seperti enggak pernah tidak berpuasa. Hampir hari-harinya penuh dengan puasa. Kemudian Ibunda Aisyah melanjutkan perkataannya, wa yuftiru hatta naqula la yasum. Tetapi beliau juga kadang tidak berpuasa sampai kita mengira kayaknya beliau enggak pernah berpuasa, hatta naqula la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Tetapi aku tidak melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyama syahrin illa fi Sya'ban. Tetapi aku juga tidak melihat beliau memperbanyak puasa di suatu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Bulan Sya'ban sudah mau masuk bulan Ramadan. Ini besok setelah Rajab apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Begitu. Rasulullah tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di Ramadan. Dan beliau tidak memperbanyak puasa, tidak banyak berpuasa. Dan yang paling banyak puasa beliau adalah di bulan Sya'ban, persiapan ke Ramadan. Tetapi nanti di akhir-akhir Sya'ban beliau tidak berpuasa sebagai pembeda antara puasa yang sunnah dengan puasa yang wajib. Itu ibadah yang bisa kita lakukan di bulan-bulan haram dengan berpuasa. Sebagaimana kalau berbuat dosa lebih besar, maka kalau berbuat ketaatan pahalanya lebih besar. Dan satu keutamaan berpuasa 3 hari setiap bulan, puasa Ayyamul Bid. Apa Bapak Ibu? Ada yang ingat? Keutamaan berpuasa 3 hari setiap bulan. Gimana? Ya betul, seperti berpuasa 1 tahun penuh. Kok bisa? Rumusnya begini. Setiap bulan kan 3 hari berpuasa. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa yang berbuat 1 kebaikan, maka baginya dilipatkan 10 kali. Maka dihitung 3 setiap bulan kali 10 berapa? 30. Maka dikali 12 sudah menjadi 360. Maka pahala keutamaan puasa 3 hari setiap bulan kana kasiyamid dahr, seperti berpuasa 1 tahun penuh. Ini juga seperti berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. 30 Ramadan dikali 10 berapa? 300. 6 bulan Syawal dikali 10 60. 360 itu sudah dekat dengan jumlah hari-hari selama 1 tahun. Maka Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Begitu. Itu ibadah yang bisa kita lakukan di bulan-bulan haram seperti sekarang bulan Rajab. Sekarang kita simak beberapa pendapat ulama atau perkataan ulama mengenai bulan Rajab. Imam Syafi'i mengatakan, ini perkataan beliau bukan hadis, perkataan beliau mengatakan, "Inna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin." Doa itu terkabul di 5 malam, kata Imam Syafi'i. Ini kita simak sebagai wawasan supaya nanti kalau ada yang mengatakan Rasulullah bersabda begini, kita bisa mengatakan itu bukan sabda Rasulullah, itu adalah perkataan Imam Syafi'i. Dan kita
boleh percaya, boleh tidak, karena ini bukan hadis. Beliau mengatakan, "Innad du'a yustajabu fi khamsi layalin." Doa itu dikabulkan di 5 malam. Fi lailatul jum'ah, di malam Jumat. Wa lailatul adha, dan malam Idul Adha. Wa lailatul fitr, dan malam Idul Fitri. Wa awwalu lailatin min Rajab, dan malam pertama bulan Rajab. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, dan malam pertengahan bulan Sya'ban. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Mungkin beliau berkata begitu setelah meneliti, atau kalau orang Jawa ada ilmu titen begitu. Mungkin boleh jadi. Tetapi ini sebagai wawasan, bahwasanya ini bukan hadis, bukan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya nanti kalau ada yang mengatakan begitu, kita sudah tahu. Itu perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bapak Ibu rahimakumullah. Adapun berpuasa, kita kembali ke ibadah bulan Rajab. Adapun berpuasa di bulan-bulan haram, maka para ulama mazhab bersepakat tentang kesunahannya, dianjurkannya. Kemudian bagaimana Muhammadiyah? Dalam buku Tanya Jawab Agama yang astagfirullah, saya lupa dan tidak saya bawa bukunya. Kayaknya yang ke-7. Ada pertanyaan dari seorang ibu, bagaimana dengan yang berpuasa mengkhususkan di bulan Rajab, 7 hari pertama bulan Rajab? Maka Majelis Tarjih dan Tajdid dalam buku Tanya Jawab Agama memfatwakan tidak ada dalil khusus yang memerintahkan untuk berpuasa mengkhususkan di 3 hari pertama bulan Rajab atau 7 hari pertama bulan Rajab. Yang ada adalah dalil umum untuk memperbanyak ibadah di bulan-bulan haram, termasuknya Rajab. Singkatnya begitu. Majelis Tarjih menjawab begitu. Tidak ada perintah khusus, tidak ada hadis khusus. Adapun kalau Bapak Ibu pernah mendapatkan hadis atau teman yang nge-share disunahkan 7 hari pertama bulan Rajab berpuasa, pahalanya demikian. Kalau sampai kemudian dia menyebutkan balasannya dan ada seolah-olah hadisnya, maka itu bukan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ketika bulan Rajab biasa kita mendengar doa begini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Bagaimana berdoa dengan itu, atau sumbernya dari mana? Sumber doa itu adalah sebuah hadis, tetapi hadisnya tidak sahih. Ulama hadis seperti Ibnu Ma'in dan sebagainya mengatakan tidak sahih. Tetapi apa? Secara makna itu artinya bagus, karena minta keberkahan. Sebagaimana kita mendoakan keberkahan saudara kita yang menikah, doakan keberkahan. Atau kita terkadang berdoa ketika mau makan dengan meminta keberkahan, Allahumma barik lana fima razaqtana, itu juga minta keberkahan. Meskipun kalau doa mau makan yang sahih yang dari hadis itu bukan itu. Cukup bismillah. Tapi kalau sesekali mau pakai Allahumma barik lana, boleh. Intinya meminta keberkahan itu bagus, boleh. Makanya makna doa tadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana secara makna itu bagus, tidak bertentangan. Tidak ada masalahnya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita catat adalah itu bukan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang boleh begitu? Boleh. Karena doa itu yang penting kita minta kebaikan, boleh. Hanya saja doa itu apa? Sudah menggunakan bahasa Arab. Kalau misalkan saya doakan begini,
Semoga Bapak Ibu yang di sini rezekinya lancar. Kan sudah diaminkan kan? Berarti itu maknanya baik. Rezekinya lancar, badannya sehat, umurnya diberkahi. Semuanya bisa haji dan umrah. Amin. Itu semuanya baik kan? Itu doa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau saya berdoa begini, Allahumma yassir umura al-hadirin fi hadzal masjid. Ya Allah, mudahkanlah semua perkara hadirin di sini dalam pengajian ini. Itu juga sama, cuman hanya saja menggunakan bahasa Arab. Nah, yang tadi yang Allah barik lana fi Rajab itu intinya begitu, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami sampai bulan Ramadan. Itu artinya baik atau tidak? Baik. Jadi boleh sesekali berdoa dengan itu, boleh, dengan tidak meyakini ini perkataan Rasulullah. Atau kalau mau mengajarkan kepada anak cucu, boleh, tetapi disampaikan ini maknanya bagus, tetapi ini bukan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Karena yang dikhawatirkan nanti ada yang mengatakan, kamu wajib berdoa pakai ini. Kalau tidak berdoa pakai ini tidak afdal karena ini Rasulullah mengajarkan. Nah, yang begitu yang dikhawatirkan. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu doa yang biasa kita dengar di bulan Rajab. Minta keberkahan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kalau para sahabat dahulu, para tabi'in itu meminta disampaikan, dipertemukan dengan bulan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan datang mereka sudah berdoa. Kalau kita masih ada sekitar 45 hari lagi Ramadan datang. Sudah berdoa bertemu Ramadan atau belum Bapak Ibu? Belum nggih? Sama, belum. Begitu. Kalau para sahabat dulu semangat, mereka sudah kangen dengan Ramadan, kangen dengan bulan ketaatan, ingin segera bertemu. Kalau sebagian kita rasa kangennya beda. Tetapi minimal kita kalau masuk Ramadan yang paling minimal harus kita lakukan adalah apa? Bergembira. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini yang hadir, kalau Ramadan datang bergembira. Bapak Ibu termasuk yang bergembira ketika Ramadan datang atau termasuk yang mengatakan, waduh, besok puasa iki ra iso tuku gorengan esok-esok ra iso es teh awan-awan? Termasuk yang bergembira atau yang kemudian malah mengeluh begitu? Bergembira. Alhamdulillah. Kalau yang termasuk bergembira, maka itu bukti bahwasanya Bapak Ibu orang baik, suka ketaatan, suka bulan-bulan yang baik. Mungkin Bapak Ibu bertanya, memang ada orang yang begitu? Ada. Biasanya orang yang mengeluh begitu nanti pas Ramadan apa? Enggak puasa. Karena dia sudah pesimis dulu. Waduh, besok puasa lagi. Saya ngangkat-ngangkat beban berat begitu. Maka bersyukur itu sebuah nikmat. Bapak Ibu yang sudah mencintai ketaatan, kemudian suka dengan bulan-bulan ketaatan, itu sebuah nikmat. Karena tidak semua orang memiliki taufik atau rezeki seperti itu. Kemudian para sahabat dahulu juga berdoa 6 bulan setelah Ramadan habis, berdoa dengan meminta kepada Allah supaya amal ibadahnya di bulan Ramadan Allah terima. Kalau kita kadang belum bisa seperti itu, belum bisa. Kita kalau sudah Idul Fitri, sudah makan opor ayam, sudah lupa sama Ramadan. Optimis kita itu khusnudzan. Kita berprasangka baik kepada Allah. Sudah enggak usah berdoa lagi. Insyaallah Allah sudah terima ibadah kita. Khusnudzan. Ala kulli hal. Secara umum baik kalau para sahabat mereka bersedih, kita mungkin bersedih tetapi tidak seperti mereka. Bersedih sebentar ketika Idul Fitri datang, kemudian anak cucu berkumpul, Allah gantikan kesedihan dengan kegembiraan. Begitu. Itu yang berkaitan dengan bulan Rajab yang pertama. Ada apa dengan bulan Rajab? Adalah kesimpulannya bulan Rajab termasuk bulan haram. Kita dianjurkan untuk beribadah di situ, dilarang untuk berbuat maksiat di situ.
salah satu ibadah yang bisa kita lakukan adalah berpuasa, kemudian meningkatkan amal ibadahnya. Adapun doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana, sesekali kita boleh berdoa dengan doa itu, tetapi itu sumbernya bukan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentang bulan Rajab yang kedua adalah masyarakat kita semua hampir meyakini bahwasanya bulan Rajab adalah terjadi apa? Isra Mi'raj. Di tanggal berapa? 27. Nah, sampai sekarang saya belum meneliti kenapa orang Indonesia yakin mengatakan begitu. Sebagaimana nuzulul Quran diperingati kapan? 17 Ramadan. Nah, itu sampai tingkat yakin begitu, saya belum meneliti. Kalau nuzulul Quran, padahal Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kapan terjadi? Di 17 atau 21 ke atas? 21 ke atas. Dan para ulama pun masih berselisih. Makanya wasiat Nabi, silahkan cari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, karena itu bisa berpindah-pindah. Nah, kemudian sampai menjazmkan mengatakan pasti di malam 17, saya belum tahu. Karena kalau para ulama itu masih memperselisihkan. Ada yang berpendapat demikian. Kita kembali ke Isra Mi'raj. Begitu juga dengan Al-Isra wal Mi'raj. Bahkan Imam An-Nawawi termasuk ulama Syafi'iyah yang mana warga Indonesia itu mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, mayoritas, kecuali Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab. Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya Al-Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Banyak ulama yang mengatakan begitu, terjadi di bulan Rabiul Awal. Tetapi di Indonesia masyhur terkenal diperingati di bulan Rajab tanggal 27. Kalau para ulama belum ada yang mengatakan pasti di bulan Rajab, bahkan sampai ke tanggalnya. Mereka sebatas yang kami tahu tidak ada yang mengatakan pasti begitu. Hanya satu yang pasti, itu terjadi sebelum Rasulullah hijrah. Kenapa? Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjid Al-Haram. Jadi ketika itu Rasulullah masih di Masjid Al-Haram ila Al-Masjidil Aqsa ke Masjid Al-Aqsa. Itu. Karena begini, yang inti aslinya itu Al-Isra wal Mi'raj itu sebagai ujian untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian bagaimana maksudnya? Ketika Rasulullah mengatakan Allah memperjalankan saya dari Makkah ke Al-Aqsa, kemudian mengangkat saya ke Sidratul Muntaha. Itu untuk menguji siapa dari umatnya yang langsung percaya dan siapa yang mendustakan. Karena ketika Rasulullah mengabarkan itu, banyak yang tidak percaya, banyak yang meragukan. Seperti terbelahnya bulan, juga banyak yang meragukan. Meskipun para kafilah berjalan kaki dari Syam yang ke Mekah ketika itu melihat bulan terbelah. Tetapi karena mereka belum sampai ke Mekah, belum bisa memberi kesaksian. Umat Nabi kita Muhammad SAW ketika itu begitu, ada yang percaya, ada yang tidak. Jadi Al-Isra wal Mi'raj salah satunya adalah sebagai ujian. Mana umat Nabi yang langsung percaya dan mana yang tidak. Dan Abu Bakar mengatakan begini. Ketika Nabi mengatakan begitu, kemudian para sahabatnya menyampaikan kepada Abu Bakar hal yang sama.
Abu Bakar mengatakan, kalau itu yang mengatakan Rasulullah, saya percaya. Jadi beliau langsung yakin, langsung percaya. Maka dengan keyakinan beliau begitu, beliau dijuluki Abu Bakar As-Siddiq, yang yakin, membenarkan, begitu. Makanya Nabi kita pernah menyebutkan keutamaan Abu Bakar di depan para sahabatnya, mengatakan, ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati siyamin wala salat. Abu Bakar tidak mendahului kalian dengan banyaknya puasa atau salat, walakin bi syai'in waqara fi qalbi atau waqara fi sadri atau kama qala. Tetapi beliau mendahului kalian dengan sesuatu yang tertancap dalam hatinya, yaitu apa? Keimanan yang kuat. Pokoknya kalau Rasulullah yang mengatakan, saya percaya. Makanya beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Kalau Umar gelarnya apa? Al-Faruq, yang membedakan bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan. Itu pertama yang bisa kita ambil dari hikmah dari Al-Isra wal Mi'raj adalah sebagai ujian untuk melihat mana yang percaya dan mana yang tidak. Sampai sekarang pun masih berlaku, kita mau percaya atau tidak. Tetapi kalau Allah berkehendak, semua bisa terjadi. Kita wajib percaya. Sebagaimana terkadang ada orang yang bisa melahirkan kembar, atau bahkan ada yang dicek secara kesehatan sehat tetapi tidak juga memiliki keturunan, itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hanya memperjalankan Rasulullah dari Mekah ke Al-Aqsa satu malam, sangat bisa. Karena manusia saat ini dengan teknologi sudah sedikit ke arah situ, sudah sedikit ya, menyerupai kekuasaan, menyerupai kisah Isra dan Mi'raj, yaitu apa? Dengan pesawat manusia bisa berpindah tempat dengan lebih cepat. Makanya kuasa Allah, maha kuasa Allah yang menciptakan manusia lebih hebat dari itu. Kalau makhluk yang Allah ciptakan saja bisa menemukan kendaraan, penemuan dengan sehebat itu, kita katakan pesawat itu hebat karena kita tidak bisa, maka Allah yang menciptakan manusia pasti lebih hebat. Begitu. Kemudian yang kedua adalah dalam Isra dan Mi'raj itu ada apa? Ada perintah salat. Di situ kita lihat maha kasih sayangnya Allah, maha murahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya memerintahkan 50 kali salat sehari, kemudian Nabi Musa memberikan saran, wahai Muhammad, minta lagi keringanan, berkali-kali sampai menjadi 5 kali. Itu juga hikmahnya apa? Allah maha rahmah, maha menyayangi hambanya, tidak mau memberatkan. Sudah 5 pun Nabi Musa masih mengatakan, wahai Muhammad, minta lagi keringanan. Sampai Rasulullah mengatakan, wahai Nabi Musa, saya sudah malu kepada Allah. Dan Allah mengatakan begini, dalam hadis qudsinya yang Nabi kita Muhammad SAW sampaikan, Allah mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku, rahmatku lebih luas dibanding murkaku, lebih mendahului, kasih sayangku lebih mendahului dibanding murkaku. Maka kalau kata Pak Ustadz Niswan mengatakan, kalau ada umat Islam yang masuk neraka, itu apa? Keterlaluan, kata beliau begitu. Kalau ada umat Islam yang masuk neraka, keterlaluan. Kenapa? Karena kasih sayang Allah itu luas dan murkanya tidak seluas rahmatnya. Itu Allah yang mengatakan. Buktinya apa? Mau bukti enggak Bapak Ibu? Mau bukti enggak? Buktinya tadi, seseorang yang melakukan satu kebaikan akan dilipatkan 10.
Itu satu. Jadi secara logika begitu. Umat muslim karena dia sudah banyak melakukan kebaikan, maka hendaklah dia memiliki tabungan pahala yang banyak. Maka kata Ustaz Irfan, kalau masuk neraka itu terlalu. Tetapi kalau menurut saya setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang diuji di sini, ada yang terjatuh di sini, dan ada yang jatuh di suatu tempat dan itu dosanya parah. Seperti apa? Kesyirikan. Itu jatuh sekali begitu, dosanya parah. Kasih sayang Allah lebih luas dibanding murkanya. Bukti yang pertama tadi, 1 pahala dikalikan 10. Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya 10 kebaikan, satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan 10. Dan yang berikutnya apa? Niat. Ketika kita mau berniat baik, itu Allah beri kita pahala 1. Ketika kita melakukan niat itu, Allah kasih lagi pahala yang berikutnya 2. Dan itu masih dikalikan 10. Begitu kan? Jadi kalau kita niat, besok ini hari Senin saya mau puasa, sekarang berniat begitu, itu sudah Allah kasih 1 pahala. Kok besok benar-benar berpuasa, Allah kasih pahala lagi. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Tetapi kalau kita berniat buruk, besok saya ini mau mencuri sendal di Masjid Darussalam, berniat begitu, tidak ditulis dosa. Seseorang yang berniat berbuat maksiat tidak ditulis dosa. Baru kalau dia benar-benar melakukan dosa, baru ditulis 1. Dan tidak dikalikan 10. Jadi kalau berbuat dosa ditulis 1, kalau berniat kebaikan ditulis 1, melakukan kebaikan ditulis 1 lagi, sudah dapat 2. Ini dikali 10 menjadi 20. Maka secara matematik berapa? 20 banding 1. Maka ada benarnya juga yang dikatakan Ustaz Irfan, kalau masuk neraka itu terlalu. Mungkin dia apa? Mungkin dia sangat tidak perhatian dengan kewajibannya dan sebagainya. Tetapi kalau orang yang taat, yang kemudian memperhatikan kewajibannya, auratnya, kemudian adabnya dengan pasangannya, kemudian baktinya dengan kedua orang tuanya, kasih sayangnya dengan anaknya, insya Allah sukses dunia akhirat. Dan kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, bahwasanya banyak masyarakat kita meyakini Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab, tetapi para ulama masih berselisih. Maka yang kita yakini adalah itu benar-benar terjadi tetapi tidak sempat tercatat dengan pasti kapan, begitu, di bulan apa. Karena memang Rasulullah juga tidak menyebutkan bulannya, begitu. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang sudah meyakini begitu? Ya, biarkan saja, tidak perlu diganggu, begitu. Karena sebagian tempat ada yang kemudian membuat upacara berlebihan. Yang berikutnya, di bulan Rajab ada yang mengatakan terjadi perpindahan kiblat dari mana? Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Jadi dulu kiblat pertama umat Islam adalah mengarah ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ke Al-Quds. Jadi dahulu Rasulullah kalau di Mekah ketika sholat begitu menjadikan Ka'bah itu antara beliau dan arah Baitul Maqdis. Nah,
Kemudian setelah hijrah ke Madinah, beliau tambah gelisah. Aslinya beliau itu lebih suka untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Tetapi ketika itu memang Allah belum memerintahkan untuk merubah Ka'bah. Jadi beliau masih mengarah ke Baitul Maqdis ketika sholat. Begitu. Bahkan sampai sebagian orang Yahudi mengejek, kenapa kamu sholat ke arah kiblatnya orang Yahudi begitu. Begitu ada sekitar, di hadis disebutkan sekitar 16 sampai 17 bulan beliau di Madinah sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai kemudian Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah berfirman, sungguh kami telah melihat kegelisahanmu dan keseringanmu mengangkat kepala ke arah langit, wahai Muhammad. Kenapa? Karena beliau gelisah, sangat berharap menunggu wahyu turun perintah pindah kiblat. Hingga suatu hari beliau sedang sholat di masjid, sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Bapak Ibu kalau umroh atau haji nanti bisa ngecek ke situ, ke masjid itu. Itu saksi sejarah perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Hingga akhirnya begitu, turun perintah untuk pindah kiblat ke ke Ka'bah Al-Mukarramah. Begitu. Itu beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulannya, bulan Rajab sekarang adalah bulan termasuk bulan haram, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Yang terakhir ini ternyata runtuhnya atau hancurnya kekhilafahan Utsmani itu juga terjadi di bulan Rajab. Banyak kita yang belum tahu. Dahulu umat muslim itu bersatu di bawah pemimpin yang satu. Bahkan dahulu luasnya dari Timur Tengah sampai benua Afrika sampai sedikit ke benua Eropa, Turki, Spanyol, itu dulu bersatu di bawah pemimpin yang satu. Dulu Islam pernah kuat. Hingga sampai kemudian turun-temurun berganti pemimpin. Kemudian sampai ke Khilafah Utsmaniyah. Kemudian runtuhlah kemudian sekarang berpecah belah masing-masing dengan negara masing-masing. Yang kadang kalau awal Ramadan kemudian ada sedikit perbedaan, kemudian menjadi sedikit seperti ada gesekan begitu. Padahal itu hal yang lumrah. Keruntuhan Khilafah Utsmani di bulan Rajab karena ada pengkhianatan dari pemimpinnya. Itu yang terakhir yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini memberikan pencerahan kepada kita, yang baik bisa kita amalkan, menjadikan penyemangat kita untuk beramal bahwasanya Allah Maha kasih sayang, rahmatnya melebihi murkanya. Satu kebaikan dilipatkan 10, satu dosa tetap 1. Demikian, sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan 1 atau 2 dan kami bisa menjawab, kami jawab. Monggo yang mau bertanya, Bapak. Oke, sebentar, Bapak dulu sudah angkat tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk menembus langit itu apa? Wadah apa? Bukan wadah, berduet yang sulit. Karena sampai sekarang pun teknologi juga belum bisa menjelaskan bagaimana langit itu. Atau yang para nabi-nabinya adalah sudah bukan wadah lagi. Jadi itu membingungkan bagi saya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Beliau bertanya, Rasulullah naik ke langit itu dengan wadah atau kendaraan apa gitu Pak? Nggih, Rasulullah naik ke langit itu bahkan buruknya kendaraan yang dinaiki dari Mekah ke Al-Aqsa itu ditinggal di Al-Quds. Dinamanya sekarang tembok buruk karena dulu buruknya ditinggal di situ, diikat di situ. Nah, Rasulullah naik dengan apa? Wallahu a'lam. Yang jelas ditemani oleh para malaikat. Mungkin kita berpikir nggak nyampe. Betul, pikiran kita nggak nyampe karena apa? Semua yang kita miliki ini terbatas. Sebagaimana mata melihat jarak sekian mil nggak bisa melihat, tangan mengangkat beban berat 50 ton nggak bisa mengangkat, begitu juga pikiran belum bisa membayangkan kekuasaan Allah, Maha Kuasa Allah mengangkat nabinya ke langit yang ketujuh. Pikiran kita masih terbatas. Dan sebatas yang kami tahu, belum ada ulama yang menyebutkan dengan pasti beliau naik dengan cara begini atau kendaraan apa begitu. Tetapi yang jelas ditemani oleh malaikat Jibril. Sehingga ketika saf pertama dibukakan pintu disambut oleh para nabi. Naik lagi dibukakan pintu ditanya siapa bersamamu? Muhammad. Kemudian lagi begitu. Adapun kendaraannya wallahu alam. Itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan itu dengan badan yang betulan, dengan badan dan ruh, bukan mimpi. Karena ada ulama yang mengatakan begini, kalau itu hanya mimpi, maka umat Rasulullah ketika itu tidak akan ada yang memperselisihkan, karena itu mimpi. Mimpi kan bisa terbang kemanapun dengan cepat, pindah dengan cepat. Itu dengan badan betulan dan sengaja memang untuk sebagai ujian. Mana dari umat Rasulullah yang percaya dan mana yang tidak percaya. Begitu Pak. Maksudnya soal langitnya itu apa langitnya? Bentuknya gitu nggih. Nggih. Nyata karena Allah berfirman Tabarakalladzi sab'a samawatin tibaqa. Allah mengatakan 7 langit yang berlapis. Begitu. Ternyata mestinya harusnya teknologi bisa tahu apa langit pertama itu tumbuhannya apa, langit kedua tumbuhannya apa. Mungkin itu nanti Pak. Kalau sekarang teknologi belum sampai. Dan langit yang kita lihat ini sekarang langit yang pertama, langit dunia. Begitu. Dan NASA yang mengklaim bisa ke bulan pun saya masih ragu-ragu, belum begitu percaya. Yang mengklaim NASA bisa ke bulan. Begitu Pak yang dapat kami jawab. Nggih, mboten apa-apa, bagus. Ibu, monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih. Yang pertama digantinya arah kiblat. Jadi dahulu Nabi kita itu sholatnya tidak menghadap ke Ka'bah. Nggih. Jadi begitu. Ada yang riwayat yang mengatakan bahwasanya terjadinya perpindahan kiblat itu di bulan Rajab.
Tetapi itu masih perlu kita cek lagi. Tapi yang pasti adalah perbedaan kiblat itu pasti. Di Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah menyuruh Nabi untuk sholat mengarah ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Dahulu awal mula Rasulullah mendapatkan perintah sholat, kemudian beliau sholat bersama para sahabat, itu awalnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Selama di Madinah 16 bulan atau 17 bulan, baru turun perintah untuk kalau sholat menghadap ke Ka'bah. Begitu. Maka di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat. Karena dulu dipakai menghadap ke Al-Aqsa, kemudian sekarang dipakai menghadap ke Ka'bah di Mekah. Begitu, Ibu. Kemudian yang kedua, hancurnya kekhilafahan Utsmaniyah. Jadi dulu umat Islam itu di bawah Khalifah Utsmani, satu pemimpin. Kemudian hancur, dikalahkan begitu. Dikalahkan, hancur, hingga kemudian umat Islam terpecah belah menjadi kerajaan. Maka ada kerajaan Demak, Cirebon, macam-macam. Itu sebelum Indonesia bersatu. Kemudian Indonesia bersatu menjadi satu negara. Makanya mungkin kita pernah dengar bahwasanya Keraton Jogja termasuk yang diberi kehormatan oleh kekhilafahan Turki Utsmani. Begitu. Intinya, simpelnya, di bulan Rajab kekhilafahan Utsmaniyah runtuh. Begitu, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian Bapak Ibu, sudah selesai pengajian kita. Demikian yang kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.